channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cilbanana313. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, dalam video ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Rumah Bekas Tubal. Di tahun 1985, Pak Hamka baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan P dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari kompleks perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamka sendiri memiliki sebuah toko mebel di Kecamatan K. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kecamatan P untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamka baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu, batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu Pak Hamka absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamka, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamka segera menghampiri ke sumber suara. Di sana 3-4 tukang terlihat mengerumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada di sini? Tadi nemunya di mana, Pak? Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali, di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih, Pak. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamka berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu makan malam tiba. Bu Nuri, istri Pak Hamka, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dik, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamka tiba-tiba. Bu Nuri menghentikan kesibukannya. Astagfirullah, terus gimana Mas? Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu, tapi gak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamka terdiam sejenak, lalu memaksakan seulas senyuman. Insya Allah, ya semoga gak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak, nanti mereka takut. Bu Nuri mengangguk. Tak lama kemudian kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Duk, duk, duk. Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengarannya. Duk, duk, duk. Sekali lagi ia mendengarkannya. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Duk, duk, duk. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu.
tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat. Suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. "Siapa kamu?" Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema di sana. "Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya?" Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan prosesi renovasi untungnya tak menemui kendala yang berarti. Tidak bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamka lebih waspada dengan menghalau segala gangguan, meski gangguan itu kecil. Suatu hari Lia, putri kedua Pak Hamka, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta Pak Hamka langsung mengantarkan Lia berobat ke klinik terdekat. Sedangkan Bu Nuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Tak lama kemudian keduanya sudah pulang dari klinik. "Gimana Mas? Lia sakit apa?" "Cuma demam biasa, disuruh nggak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya." "Ya udah, nanti saya izin di sekolah," ujar Bu Nuri kemudian. Sebagai catatan, Bu Nuri adalah seorang guru SD di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Nuri dipindah tugaskan ke Jawa dari Pulau B tak lama setelah Tika, putri pertamanya, dilahirkan. "Gak apa-apa ya, Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi." Lia mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Nuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau gimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. "Nanti pas jam istirahat tak tengokin ke rumah ya, Nduk." Bu Nuri mengelus kepala anaknya sayang, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Nuri sedikit lega, untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang Lia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enak tapi masih lemas. Lia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV saja. "Loh, Mbak Lia kok malah bangun?" tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. "Iya Mbok, bosan kalau tidur terus." "Ya sudah, kalau begitu Mbok mau jemur baju dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok saja di belakang." Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Lia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam Lia asik memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tak lama kemudian sayup-sayup terdengar suara ayam. Lia menoleh mencari si ayam. Dan benar saja, matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. "Loh, kok ada ayam?" Lia beranjak dari posisi dia mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya tetangga di sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Lia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. "Hush, hush."
Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok? Lia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Mbak Lia ngapain bawa-bawa sapu? Lia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Lia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju. Lia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Lia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi, panggil Lia setengah berteriak. Tak ada sahutan. Mbok. Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Lia seolah merespon. Lia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam, jambul juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri sambil melangkah maju. Lia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. Hening, Lia mengintip lagi. Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak? Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Lia begitu saja. Kontan saja Lia yang terkejut menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamka. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu. Tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. Johan, ambil bolanya. Kamu kan gagal nangkapnya. Gak mau ah. Kamu yang menendang kenceng, ya kamu yang harus ambil. Tunjukan pada Jody saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus mengambil bola. Akhirnya Tika putri pertama Pak Hamka berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Udah, tinggal ambil aja, ribut banget sih, tegas Tika. Siapa yang mau ambil? Tanya si Johan. Loh, ya kalian lah. Kan kalian yang main bola. Mereka semua terdiam. Ya sudah, biar aku aja yang ambil. Tawar Tika tiba-tiba. Nita temannya langsung memegang lengan Tika untuk menyegapnya. Jangan Tik, jangan ke sana. Emang kenapa? Itu, Nita membisikkan telinga Tika, rumah itu angker. Tika mengerutkan kening. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana. Masa sih? Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana, bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Tika berdecak. Gak mungkin lah, lagian ini masih terang kok. Masa iya ada setan? Ya sudah, terserah kamu saja. Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik rumputan. Nah, itu bolanya.
Tika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil matanya menangkap objek yang lain, jantungnya berdegup kencang manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tak bergerak. Dengan hati-hati Tika mulai membungkuk mengambil bola. Serak, serak. Spontan Tika menoleh. Kosong, hanya ribuan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Pak Hamka terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memincing mencoba menembus ke dalam. Bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa. Tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas tercium bau anyir, hanya saja tertutup dengan bau-bau lain. Seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Tahlah. Yang jadi masalah, energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang kedua putrinya juga terkena imbas. Tika dan Lia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamka hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah. Bahkan sekarang ia jadi jarang ke masjid, karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Lia anak keduanya tentang kemunculan Ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu demamnya makin menjadi karena ada energi negatif yang masih menempel pada Lia. Mau tak mau Pak Hamka meruat Lia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali lalu ditiupkan di ubun-ubun. Masalah kedua muncul setelah Tika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya Tika girap-girap sawan atau istilahnya ketakutan, dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat. Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikejar dengan hal serupa. Pak Hamka, kok ngelamun sendiri di sini? Awas, kesambet loh, tegur Pak Tejo, salah satu warga komplek. Enggak Pak, cuma lagi ngamatin rumah kosong sebelah rumah saya. Pak Tejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamka bergidik ngeri. Ih, emang rumah itu singgup Pak, alias angker. Oh iya, ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamka mengulas senyum. Bapak gak takut apa? Gak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamka menggeleng berpura-pura tidak tahu. Gini Pak Hamka, bukannya saya menakut-nakuti atau gimana, ini supaya lebih berhati-hati saja. Pak Tejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi begini, rumah itu lebih dari 10 tahun tidak ada yang menempati. Warga sering melihat penampakan di sini. Oh ya? Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang melihat pocong. Pernah nih Pak, Bu Isma itu loh Pak, penjual gorengan yang rumahnya ada di belakang rumah Pak Hamka. Malam-malam ngelihat seorang bapak tua yang merokok di teras rumah kosong sendirian.
Dikira memang orang pikun karena perawakan sudah tua sekali. Pas mau disamperin, ternyata hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, ramai juga ya Pak. Canda Pak Hamka. Ya, ngeri Pak. Pernah ada satu kejadian. Ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 orang maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Terus, saat ditemukan kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring membelotot ke kanan, tidak bisa balik. Yang satu nggak bisa lihat, tapi masih hidup. Ya, hidup Pak. Lalu didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah. Kemudian keduanya disembuhkan sama orang pintar. Sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tak kasat mata menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas. Makanya nggak bisa lihat apa-apa. Pak Hamka mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Tejo. Iya satu lagi. Kata yang sering lewat sini mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamka menggerutkan dahi. Bayi? Malam itu Bu Nuri harus tidur sendirian karena Pak Hamka tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis maklar, memang Pak Hamka bisa tidak pulang beberapa hari. Pak Hamka sendiri juga menyambi profesi jadi maklar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah bertruk-truk, jual beli tanah, kendaraan bermotor, barang antik, dan lain-lain. Pak Hamka memang tipe pekerja keras, tak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke 9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamka tidak jumawa bermanja-manja. Karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bu Nuri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya rehat. Bu Nuri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihinya. Dan benar saja, ada sosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah, menunduk menatap Bu Nuri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut menganga lebar. Bu Nuri kaget bukan main, berusaha bergerak namun tidak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih. Semakin lama semakin membelaskan kakinya yang samar ke dada Bu Nuri. Bu Nuri tak bisa bernafas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya tersengal-sengal. Ingin sekali berteriak namun tidak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata. Bu Nuri mengucap istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah saat itu rasanya berada di ambang hidup dan mati. Makin lama udara yang dihirup tak ada lagi. Mak, lihat tidur sini ya. Bu Nuri terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tak mau kehilangan oksigen lagi.
Badannya dingin namun berkeringat. Ia menoleh memeluk Lia. Lia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. "Makasih nak, makasih," ucap Bu Nuri terbata-bata. Benar, Bu Nuri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Lia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Nuri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun. Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah, menghasilkan irama rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersama dengan itu Bu Nuri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak. Kali ini wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajahnya. Dari mulutnya yang menganga keluar lendir hitam dengan bau menyengat. Lagi dadanya dihimpit kuat-kuat. Rongga paru tak bisa dimasuki oksigen. Bu Nuri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Nuri tak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia gumamkan dengan susah payah. Allah, 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 ya Allah. Lafal itu berhasil membuat jari telunjuknya bergerak. Bu Nuri terjaga dengan nafas tak beraturan. Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Setiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamka selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa. Tapi namanya juga manusia, lupa pasti pernah menghinggapinya. Di saat lengah seperti itu Bu Nuri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihinya selalu sama, sosok wanita berwajah rusak. "Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu. Stres aku mas. Lama-lama aku stres mas. Mengajar sampai gak bisa konsen," keluh Bu Nuri pada suaminya. Matanya berkaca-kaca. Pak Hamka memandang istrinya tak tega. Bukan tak pernah berbuat apa-apa, Pak Hamka sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu. Tiap berada di rumah dicari, bahkan dipancing pun sosok itu tak berani menampakkan diri. Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Pak Hamka mulai kesal. 3 minggu setelahnya Pak Hamka kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi gulak barang mebel di daerah Jepara. Bu Nuri sedikit khawatir karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamka berusaha menenangkan. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Bu Nuri memaksakan seolah senyum sembari mengangguk, lalu mencium takzim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir membiarkan bulan terlihat penuh, tak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama Pak Hamka terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan, tepat di depan kamarnya. Ia kemudian menarik menyeret sesuatu tak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat leher. Terlihat marah namun kalah. Pak Hamka tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu memohon untuk dilepaskan. Namun Pak Hamka tak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. "Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini.
atau saya lenyapkan. Si sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan. Hihihihi. Gak mau. Saya suka istrimu. Baunya enak. Hihihihi. Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu. Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu menggeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sana. Hihihihihi. Pak Hamka berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu kembali menangis. Anak saya. Bukan. Bayi saya mati di sana. Pak Hamka berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu, meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu bukan? Ceritakan apa yang ada di sana. Sosok berwajah rusak itu terdiam sejenak seolah ketakutan. Saya tidak bisa bilang. Hihihihi. Memangnya kenapa? Saya tidak bisa. Tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk. Kepalanya berputar perlahan. Menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang. Seolah tak memiliki tulang leher. Hingga tak mampu menahan berat kepala. Pak Hamka terdiam namun tetap bersikap waspada. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Rumah Bekas Tumbal. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.